Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendengar suara Tuhan ini dan saya langsung mencatat di kertas seperti begini ya. Saya mendengar suara Tuhan, ini biasanya subuh-subuh ya Bapak Ibu. Subuh saya mendengar dan saya mencatatnya di kertas ini. Pesan suara Roh Kudus, Roh Tuhan itu bagi hambanya, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Terkhusus karena apa? Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, ya, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan dan itu terbuka di mata Tuhan. Dan semuanya akan terlihat dari hasil dari pekerjaan kita. Ya, saya memberitahukan kepada kita ini agar supaya jikalau datang pengujian daripada Tuhan itu, agar supaya kita semuanya dapat bersukacita, dapat bergembira di dalam Tuhan. Ya, kita akan bangga dengan hasil pekerjaan kita selama kita di dunia ini. Ya, jadi akan diuji dengan api Tuhan dan akan diproses ya. Pekerjaan kita itu dia akan muncul seperti apa? Seperti kayu jerami, emas, intan, berlian, ya itu semuanya akan nampak pada waktunya. Dan ada pesan yang saya tulis di sini ya. Ini suara bukan penglihatan tetapi suara Roh Kudus, Roh kebenaran itu berbicara di telinga saya dan saya langsung mencatatnya. Ya. Pesan kepada hamba-hambaku yang setia dan benar. Yang pertama, bekerjalah sewaktu hari masih siang. Ya, bukan bekerja di waktu malam gelap, tidak ada. Karena pada waktu malam itu para hamba Tuhan, pekerja Tuhan itu akan beristirahat. Ya, bekerjalah sewaktu hari masih siang. Ya, yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada koneksi ya dari alam spiritual, supranatural itu. Kita akan terkoneksi. Ya, yang ketiga, jangan biarkan setan memakai Anda, baik itu pikiran Anda, mulut, apalagi hati kita ya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Jangan membiarkan tubuh kita ini dipakai oleh setan. Ya, kalau kita di tubuh kita dipakai oleh setan ini, ya kita akan melakukan kehendaknya setan, apa yang setan mau, yaitu pemberontakan, berbagai macam dosa, persinahan, percabulan, apapun segala dosa yang dilarang oleh Tuhan, maka kita akan lakukan ya jikalau tubuh kita ini kita membiarkan dipakai oleh setan. Mari tubuh kita ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, berhati-hatilah dan berjagalah di waktu yang sudah hampir finish ini. Di waktu yang sudah hampir selesai, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ya. Artinya kita berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam diri kita sendiri. Jangan dulu orang lain kita kontrol, tetapi kita mengontrol diri kita sendiri. Kita berhati-hati dan berjaga-jaga untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Karena apa? Waktu sudah hampir selesai, hampir finish. Yang kelima, latihlah diri Anda sendiri dan kuasailah diri Anda dengan persenjataan Allah yang lengkap. Ya, latihlah diri kita sendiri dengan menguasainya. Ya, dengan apa? Dengan mempergunakan senjata Allah yang lengkap yang sudah ada di dalam firman Tuhan itu ya. Ya, memakai persenjataan Allah yang lengkap itu. Ya, semuanya ada di dalam Bible. Firman Tuhan itu telah dijelaskan ya, diuraikan persenjataan Allah itu. Semuanya ada iman, ketopong keselamatan, berkasutkan kerelaan, keikhlasan hati dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, mengikat pinggang itu dengan kebenaran, berkasutkan kebenaran, keikhlasan hati semuanya itu ya, dan memakai pedang senjata roh Allah itu, firman Allah itu ya, semuanya senjata Allah itu kita harus gunakan untuk diri kita sendiri. Jangan ada kesombongan atau keegoisan diri ya. Jangan kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sombong, ego ya, egois tinggi ya. Jangan. Kita buang keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita ini. Ya. Memiliki hati hamba yang bisa menembus dan tahu apa isi hatiku. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau anak Tuhan telah memiliki kerendahan hati, ya, tidak ada keangkuhan diri, maka dia akan memiliki hati hamba, ya, hati hamba yang bisa menembus dan tahu apa isi hatiku, apa isi hatinya Allah, ya Bapak Ibu. Jadi harus memiliki hati hamba dan menembus itu menembus dimensi baru, yaitu dimensi roh. Ya, jikalau kita telah menembus dimensi baru, dimensi roh itu, kita akan tahu ya apa isi hati Bapa Surgawi itu. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menembus dulu dimensi roh itu, dimensi baru. Ya, karena kalau kita hanya memakai keterbatasan kita secara dunia nyata ini, kita tidak akan mengetahui kehendak Bapa Surgawi. Hal-hal apa yang akan terjadi, hal-hal apa yang akan menimpa kita, kita tidak akan tahu karena terbatas dengan alam dunia nyata ini. Tetapi kalau kita bisa menembus dimensi baru itu, dimensi roh, kita akan mengetahui segala sesuatunya yang tersembunyi bagi dunia nyata ini, yang hanya terbatas dunia nyata ini, ya, daging kita ini. Kita akan menembus itu segala sesuatu dengan dimensi roh itu. Kita akan tahu segala sesuatu yang kita belum ketahui, apa yang belum kita ketahui, kita akan menjadi tahu, ya. Dan kita akan bisa meraba apa isi hatinya Tuhan, apa kehendak Bapa Surgawi, kita bisa tahu, kita bisa tangkap. Kerendahan hatimu sangat istimewa di mataku, hambaku. Ya, jadi kerendahan hati itu di mata Allah itu sangat istimewa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya jangan sombong. Kalau Anda sombong, Anda akan dicampakkan oleh Tuhan. Tetapi kalau Anda memiliki kerendahan hati di hadapan Bapa Surgawi, itu adalah sangat istimewa di hadapan Bapa. 8. Jadilah bijak di dalam berkata-kata dan berperilaku kepada orang lain. Jadilah bijak di dalam berkata-kata dan berperilaku kepada orang lain. Artinya kita harus mengontrol kata-kata kita, jangan kita menyakiti hati kita, karena lidah kita ini ya seperti pedang, seperti silet yang bisa membunuh sesama kita, menyakiti hati sesama kita, membuat drop hati sesama kita, atau kita membangkitkan semangat sesama kita, memberikan dorongan spiritual, memberikan penghiburan, ataukah kita menyakiti hati sesama kita, membuat sesama kita itu menangis, dan seperti hatinya itu tersilet-silet, ya, karena kata-kata ini seperti silet yang akan menyayat hati. Walaupun orang tersebut telah meminta maaf, tetapi kalau setan mengorek-ngorek hal itu, maka orang itu akan teringat lagi dengan kata-kata tersebut, maka itu akan muncul, ya, akan muncul kembali. Karena apa? Setiap manusia ini ada memori dan kenangan yang tersimpan di dalam otaknya. Nah, sehingga itu ada pepatah yang mengatakan walaupun paku itu sudah ditusuk, itu akan sulit sekali untuk dicabut. Walaupun dia dicabut tetapi ada bekasnya. Ya, itu hanya kata-kata manusia. Tetapi anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni, ya, walaupun itu sulit, sangat sulit, ya. Kalau orang menyakiti hati kita itu dengan kata-kata yang sadis, yang sangat kejam, yang tidak berperi kemanusiaan, itu hati kita akan terluka, Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita telah mengampuni, tetapi setan itu senantiasa mengingatkan, dan kita akan teringat kembali, dan kita harus berusaha sekuat tenaga, kita harus berusaha menghilangkan rasa itu, dan kita menggantikan dengan sukacita yang abadi daripada Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang lain yang telah menyakiti kita itu, menyakiti hati kita itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan yang menyimpan akar kepahitan, menyimpan kebencian kepada orang lain, menyimpan segala macam sampah-sampah yang ada di hati ini. Tuhan tidak mau, ya, memakai orang tersebut, karena dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kita harus berusaha paksa hati kita ini, diri kita ini dipaksa, ya, agak dipaksa, supaya kita harus bisa melepaskan pengampunan itu bagi sesama kita. Ya, secara kacamata manusia, ya, dia yang bersalah, dia yang menyakiti hati kita dengan kata-kata dia, dengan perlakuan dia, tingkah laku dia. Tetapi mungkin pada saat itu orang tersebut itu lagi